Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Juliansyah dengan NIM 0307118821260005 dari asisten praktikan Kak Felina Deria Natali Manopo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan peta morfologi dan morfogenesa pada praktikum geomorfologi. Yang pertama, di sini teman-teman bisa membuka dulu Google Chrome dengan mencari data untuk pembuatan peta. Kita pergi ke Denmas, klik Denmas, kemudian pilih tanah air Indonesia. Kemudian teman-teman bisa download di Denmas. Klik caranya, pilih Denmas, kemudian di sini kita masukkan username dan password. Bila teman-teman belum bisa buat username atau password, silakan untuk registrasi terlebih dahulu. Oke, ini kita memilih petakan daerahnya. Untuk morfogenesa ini, teman-teman harus minimal mendapatkan 3 klasifikasi daerah, misal kayak perbukitan atau perbukitan tinggi, pegunungan, atau dataran rendah maupun perbukitan. Di sini karena saya telah mencari datanya di daerah Jember, tepatnya di daerah ini 16 di Jember. Jadi kita mengunduh dengan cara mengunduh, tetapi karena saya sudah mengunduhnya, kita langsung saja untuk pergi ke lokal database, kemudian di Jember, di morfogenesa. Nah, di sini DMNAS yang udah teman-teman download tadi nanti disimpan di filenya, terserah mau disimpan di file apa. Cuman kalau saya sarankan dibuatkan folder terlebih dahulu di database, supaya nanti pas pembuatan kita masukkan data-data di ArcGIS itu lebih mudah dan terarah. Jika sudah mendownload DMNAS, kemudian kita tambahkan lagi searching goal, yaitu SHP daerah Jember, Jawa Timur. Nah, di sini di Indonesia Geospatial sudah teman-teman bisa buat download daerah apa yang sesuai dengan petakan teman-teman tadi. Karena kita Jember itu masuk di Jawa Timur, jadi teman-teman klik dulu SHP Jawa Timur, nanti kita cari yang SHP Kabupaten Jember. Nah, jika sudah, nanti teman-teman bisa download di sini. Karena saya sudah download, jadi hasilnya akan seperti ini, Kak. Dan jangan lupa nanti filenya untuk diekstrak terlebih dahulu. Inilah Kabupaten Jember, filenya yang buat jadi SHP kita di ArcGIS nanti. Kemudian setelah itu kita buka Global Mapper. Di Global Mapper kita buka Open Your Own Data File di sini. Kemudian kita pergi ke file yang udah teman-teman simpen tadi. Kalau saya di file peta morfotutor. Nah, di sini kita pilih yang DMNAS yang udah di download tadi. Masukin data. Oke. Dan tampilannya seperti begini. Nah, kemudian teman-teman pilih buat digitizer tool. Klik di sini, kemudian teman-teman bisa langsung ke pilih menu create distance bearing Google line. Nah, kemudian teman-teman bebas menentukan petakannya, tetapi dalam
syarat untuk membuat peta morfogenesa harus mempunyai 3 klasifikasi daerah ketinggiannya. Itu mulai dataran rendah, perbukitan tinggi, sampai dengan pegunungan. Yang sesuai dengan klasifikasi Widyatmanti 2016 yang kita pakai. Kalau saya memilih daerah ini, dari ini, dan kemudian nanti akan otomatis ada distance bearing kilometer. Untuk distance-nya teman-teman bisa ubah jadi 9 kilo. Kemudian bearingnya mulai dari 90 derajat. Kemudian klik add point. Kemudian bearingnya kita biar menjadi petakan 9x9, kita ubah 180 add point. Kemudian 270 add point. Sampai ke 360 derajat untuk add point. Jika sudah, nanti tampilannya akan seperti begini, maka teman-teman bisa klik done atau done sini dan oke, dan katakan jadi. Kemudian teman-teman pergi ke menu create new area feature. Kemudian teman-teman di sini buat untuk mencari daerah petakannya bisa di zoom untuk memperjelas dengan cara mengklik dari setiap posisi titik teman-teman yang udah kasih petakan tadi. Di sini ini caranya, klik saja di tiap titik-titik yang ada pada pinggir petakan. Dan kalau sudah klik kanan, kemudian oke. Jika untuk memunculkan hasilnya, teman-teman langsung buka ke edit, ke menu select all feature with digital tool, maka akan menjadi jaring-jaring. Jika sudah, teman-teman langsung pergi ke file, habis itu kita simpan di export elevation grid format. Di sini datanya adalah dem tetap. Kemudian teman-teman export to bound, pilih menu export to bound. Kemudian crop to selected area feature, kemudian oke. Dan teman-teman save nama petakan sesuai dengan keinginan. Kalau saya save-nya petakan Jember, petakan Morfo. Kemudian teman-teman bisa save filenya sesuai dengan save file yang udah dari pertama tadi. Kita di sini saya save-nya di morfologi Jember. Pokoknya di database peta morfo tutor. Nah, di peta morfo tutor. Jadi teman-teman kalau disarankan buat nge-save filenya itu jangan satu-satu di tempat yang berbeda, karena itu dapat menyusahkan teman-teman dalam pembuatan di ArcGIS nanti. Jadi kayak satu folder itu mencakup semuanya, mulai dari petakan, SHP, RBI, dan lain-lainnya. Kemudian ditekan di save, dan petakan kita sudah jadi. Kemudian kita close, kemudian teman-teman langsung bisa pergi ke aplikasi ArcGIS. Nah, ArcGIS. Saya lagi menunggu, memang agak lama untuk membukanya. Nah, kemudian teman-teman udah bisa. Di sini teman-teman langsung ke menu file di ArcGIS. Kemudian teman-teman pilih Page and Print Setup, klik. Di sini teman-teman bisa pilih buat mengubah formatnya dulu terlebih dahulu. Di yang pertama kita ubah ke posisi kertasnya menjadi landscape. Kemudian di sini page user filter setting kita non checklist. Kemudian ubah ukuran page dari standar size-nya menjadi ukuran A2. Kemudian klik OK. Nah, untuk menampilkan layout view dari kertasnya, teman-teman bisa pergi ke paling kiri bawah, di situ
ada tulisan layer view dan klik. Nah, tampilan akan seperti ini. Kemudian kita untuk mengubah skala menjadi peta ukuran standar nasional, kita pergi ke properties, klik kanan untuk ada layer, pergi ke properties, kemudian kita ubah size and position menjadi 36 kali 36 cm. 36 cm. Kemudian klik OK. Jika sudah tampilan akan seperti ini, kemudian kita akan melakukan pengetan data. Di add data, caranya klik ini add data, simbol plus. Kemudian teman-teman cari file yang udah di save tadi, salah satu folder. Di sini kita di data D tadi, save-nya di peta morpho tutor. Kemudian klik OK, teman-teman langsung di sini membuat yang petakan yang udah dari Global Mapper ya, jangan data dari Demas, tapi yang dari petakan morpho dari Global Mapper yang udah di crop tadi, klik add dan kita akan muncul seperti tampilan berikut ini. Nah, kemudian kita pergi ke skalanya, ubah menjadi skala 25.000. Di sini skalanya 25.000. Nah, kemudian teman-teman klik enter. Ketika sudah tampilan begini, teman-teman langsung pergi ke search di paling kanan, cari kontur, ketik kontur width barrier. Kemudian searching, kemudian pilih yang kontur width barrier spatial analysis. Ini untuk membuat kartografi, untuk membuat kontur ya. Kontur. Kemudian di infrastructure teman-teman pilih petakan yang data tadi, petakan morphodem. Kalau saya itu tergantung sesuai dengan nama file dari teman-teman. Kemudian untuk indeks kontur ubah menjadi 12,5. Kemudian untuk dari kontur intervalnya kita ubah menjadi 50. Kemudian klik OK teman-teman dan tunggu untuk tampilannya berubah. Dan tampilannya berubah seperti ini. Kemudian dinonaktifkan untuk centang dari petakan morphodem. Kemudian teman-teman bisa pergi, kita membuat skala konturnya itu pada layout yang ada, itu klik kanan, petakan morpho kita klik kanan, pergi ke properti, kemudian kita pilih simbologi dulu, simbologi, kemudian kategori, kemudian file level ini teman-teman ubah menjadi type, habis itu klik add all value. Untuk heading yang satu kita ganti warna menjadi abu-abu 20%. Oke, kemudian untuk yang heading 2 kita ubah warna menjadi warna black atau hitam. Kemudian oke. Sampai sini teman-teman lagi buka ke properti dulu untuk menampilkan ini, kemudian pilih label feature in the layer kita centang, kemudian ini kita ubah jadi define. Kemudian teman-teman pergi ke SQL query, klik type, kemudian sama dengan 2, oke. Kemudian di simbol, nah teman-teman bebas buat menentuin ukuran font dari angka konturnya. Kalau saya pilih 16 dan bold biar terlihat jelas nanti.
Kemudian edit simbol, pilih edit simbol, kemas, dan halo. Nah, oke, tampilan akan berubah seperti ini. Jika dirasa sudah, teman-teman bisa untuk menaikkan ke atas petanya, biar jangan terlalu ke bawah. Nah, ukuran sedang. Sampai sini teman-teman sudah bisa mendamakan add data ataupun klasifikasinya. Untuk kita zoom, di sini kita terdapat ada beberapa kontur ya, mulai dari daerah pegunungan, perbukitan, ataupun dari pegunungan, perbukitan tinggi dan perbukitan. Di sini ada interval 400 sampai 300 sampai 500 itu perbukitan, 500 sampai 1000 itu perbukitan tinggi, dan lebih dari 1000 itu teman-teman mendapatkan daerah pegunungan. Kemudian teman-teman langsung klik search lagi, kemudian pilih topo to raster, klik search, oke. Kemudian kita topo to raster 3D analysis. Di sini teman-teman input data dari petakan kontur, kemudian klik OK. Nah, sini nanti akan petanya akan bertambah, akan berubah warnanya. Nah, jika sudah begini, teman-teman klik topotor, ada peta, klik kanan, properties. Kemudian kita akan ke symbology, kemudian ke classified. Kan di sini teman-teman mempunyai 3 klasifikasi nih yang udah dijelasin tadi, yaitu daerah perbukitan tinggi, sama pegunungan. Jadi kita ubah klasifikasinya jadi 3. Kemudian kita pilih classify, dan kita akan mengubah nilainya dulu. Untuk daerah perbukitan itu kan nilainya 300 sampai 500. Jadi kita ambil nilai paling akhir yaitu 500. Kemudian perbukitan tinggi itu 500 sampai 1000, kita ambil 1000. Dan untuk daerah pegunungan itu kan lebih dari 1000, jadi kita nggak usah diubah, kita langsung OK. Kemudian untuk warnanya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan klasifikasi Diamante. Untuk warnanya dari kuning, hijau ke merah. Kemudian teman-teman pilih warna di sini, hijau, kuning ke merah. Kemudian klik OK. Di sini teman-teman juga bisa melihat dulu klasifikasinya. Nah, di sini perbukitan. Kemudian di warna kita pilih di sini yang kuning, coklat, dan merah. Kemudian OK. Nah, peta morfologinya udah bisa dikatakan 3 klasifikasi mewakili. Di sini ada daerah perbukitan, kemudian perbukitan tinggi, dan pegunungan. Kemudian teman-teman buat masukin data dari RBI yang udah di-download tadi, di sini di add data kembali, habis itu Kabupaten Jember, pilih data apa saja sih yang dimasukin buat SHP-nya ini. Yang pertama kita akan masukin administrasi desa sambil mengklik tombol set control. Kemudian kita akan
nambahin juga ada jalan R, LR, LN, dan AR. Kita cari jalan. Oh ya, sungai AR, sungai LN ditambahin, kemudian jalan, ini jalan, kita cari jalan. Di jalan, sabar, teman-teman. Jalan LN dan jalan RR. Kemudian udah kita add data. Kemudian teman-teman bisa ubah terlebih dahulu buat jalan apa dari kita administrasi desa, kita klik kanan, kemudian properties, dan teman-teman ke label langsung, kemudian label future sama seperti tadi. Kemudian untuk ini, untuk administrasi, ubah menjadi nama BJ, pergi ke simbol teman-teman, habis itu edit simbol. Kalau saya mau namanya nanti 20 volt biar besar, kemudian pergi ke mark, halo, dan isi simbol. Kemudian teman-teman pergi ke ini, ke size, terserah teman-teman buat gunakan pin berapa, halo, oke. Dan warna administrasi desanya kita ubah menjadi no color atau halo. Nah, ya teman-teman, jadi nama-nama desanya keluar dari daerah masing-masing. Kemudian teman-teman untuk administrasi desa udah, kita pergi ke Sungai AR, properties, kembali, tuh munculinnya simbologi, kategori, kemudian value-nya kita ubah menjadi remark, add all value, yang untuk all other kita ubah menjadi halo atau no color, dan untuk sungai menyesuaikan itu warna dari blue ya, dan oke. Kemudian teman-teman ke sungai LN, klik kanan, properti, sama dengan sungai AR tadi, kemudian ke simbologi, ke kategori, ke remark, kemudian teman-teman add all value. Untuk other nilainya tadi sama seperti lain, kita no color, dan ubah semua alur sungai menjadi river, simbolnya sungai menjadi river. Kemudian di satu garis jadi river juga. Kalau udah klik OK, maka tampilan akan berubah seperti ini. Sedangkan teman-teman untuk jalan sendiri itu klik kanan juga sama seperti yang tadi. Pergi ke simbologi, kategori, kemudian remark kembali, kemudian add all value atau add all value, kemudian ini no color. Oke. Dan untuk jalan LN teman-teman ubah properti juga.
Habis itu teman-teman ubah kategori, kemudian tambahin buat ke remark, add all value lagi, dan jalan kolektor ubah menjadi high query rem, kemudian jalan lain high query rem juga, jalan high query rem, dan klik oke. Nah, di sini tampilan udah seperti ini, dan teman-teman bisa unchecklist ya yang buat apa namanya kontur. Di sini kita ngefalerin buat lebih terpampang, lebih jelas. Kemudian teman-teman pergi ke raster to thin. Habis teman-teman pergi ke typo dan topotor peta, kemudian teman-teman klik kanan dan save sebagai layer. Dan ini kita nggak usah diubah namanya, dan tempat penyimpanan yang sama. Kemudian kita pilih save. Selanjutnya teman-teman bisa buat langsung ke Arsin untuk kita lihat daerah tersebut. Kita lihat dari permodelan 3D atau 2D-nya, 2 dimensi dari peta tersebut. Teman-teman pergi langsung ke Arsin. Di sini pertama kita view, kita pilih menu view, ke scene properties. Kemudian kita ini masukin zona waktu. Nah, untuk zona waktu tersebut Kabupaten Jember itu kan termasuk Provinsi Jawa Timur nih. Jawa Timur tuh kalau kita lihat dari zona UTM-nya di Google itu kan termasuk 49 derajat south. Jadi kita pilih project to coordinate system, pilih yang UTM, kemudian teman-teman pilih ke WGS 1984 dan Southern Hemisphere, dan teman-teman pilih zona waktu daerah teman-teman ada. Kemudian kita pilih 49 south ya. Dan untuk selanjutnya kita pilih file, kemudian kita add data. Sama seperti tadi, kita add data dari yang udah kita set tadi di deskripsi ya. Deskripsi, kemudian di data D, kemudian pilih data morpho tutor, layer yang udah kita ini, dan tadi oh ya tadi kita belum ini ngecek di tab di sini data. Nah, teman-teman udah bisa seperti ini. Kemudian teman-teman langsung ubah ke file, ke edit, ke view setting.
kemudian teman-teman pilih bisa pilih ke kemudian di sini teman-teman langsung bisa diklasifikasiin, kita buat di IOI. Kita akan buat di sini daerah-daerah yang permodelannya kita bisa mengubah dari segi kita mau sudut pandang dari segi daerah ini ataupun dari sini, bebas teman-teman. Dan jika sudah, nanti teman-teman bisa save layernya ini seperti ini dengan cara file, kemudian ekspor scene 2D. Kemudian teman-teman bisa save misalnya layer 1 di download, kemudian pilih save, dan teman-teman langsung pergi ke ArcGIS. Oh ya teman-teman, tadi bisa file gini caranya, diekspor scene 2D. Kalau di PDF, kalau misal ribet, tidak bisa ke PNG biar langsung layer 1, kemudian save. Nah, ini nanti kita akan digit, teman-teman, kita akan digit, kemudian kita pergi ke ArcGIS, ke Corel buat ngedigit. Nah, di sini kita akan ngedigit dengan cara ini teman-teman. Di sini oke, dengan Ctrl I sesuai dengan yang udah kita masukin tadi di dokumen ya. Kita pilih layer 1 mungkin, dan di download, atau kita cek terlebih dahulu teman-teman. Nah, di tadi file,
Export pin. Di Corel file name dan di download di data D ya, layer 1 di PNG. Kita klik, kemudian kita sesuaikan ukuran sesuai dengan format kertas kita. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung digit di sini. Teman-teman bisa digit. Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan disuruh dua, jadi sudut pandangnya itu jadi dua. Misal dari pertama dari sebelah sini, kemudian nanti kita bisa dari sebelah arah yang berbeda. Gimana caranya? Ya, kita copy apapun itu. Dan teman-teman nanti kalau udah bisa langsung ditaruh di sini. Kemudian teman-teman langsung ke insert, kemudian gimana cara membuat grid ya, grid pada peta. Kita klik kanan, properti, kemudian save and possession, kita pilih grid, new grid, measure grid into the grid map unit. Di situ kita pilih properti, sesuaikan zona waktu yang udah tadi. Kita pergi ke UTM, ke WGS 1984, Sorgenheimer Spire, pilih 49. Oke. Kita next. Ini kemudian kita grid satu lagi, new grid, sama hal yang sama juga. Kita properti, kita project coordinate system. Lalu kalau di Sorgenheimer Spire 49S, kemudian oke, next, finish. Kemudian di properties kita ubah left bottomnya, kita uncheck list. Habis interval kita dari desimal ubah ke meter, ini kita ubah dari 1000, di aksesnya 1000. Oke, nanti teman-teman juga langsung bisa melihat apa aja yang udah dijelasin tadi. Kemudian di measure grid 2 kita lakukan hal yang sama, intervalnya tapi ubah menjadi meter, kemudian 5000, kemudian ke line, ke label, oke, kita centang, oke. Tampilan akan menjadi seperti ini. Jika sudah, teman-teman buat peta indeks
di sebelah ini dengan cara gimana nih? Yang cara data frame ya. Data frame-nya teman-teman bisa dua peta indeks. Gimana caranya? Add data. Di sini kita tekan properti dulu dengan ukuran dari standar SNI itu 8,5 kali 7,5. 8,5 kali 7,5. Kemudian oke. Kemudian teman-teman bisa langsung copy dulu biar nanti karena dua peta indeks yang kemudian teman-teman CTRL-V untuk copy. Kemudian teman-teman langsung bisa buat peta indeks. Gimana teman-teman? Caranya sama seperti yang tadi, add data. Kemudian kita pergi ke SHP Indonesia. SHP Indonesia download. SHP Indonesia. Kemudian ke ini masukin pertama itu ada masukin Ocean Indonesia. Indonesia sama Indo Provinsi. Nah, kemudian teman-teman ubah langsung ke Ocean Indonesia, klik properti untuk Indonesia kategori simbologi, kategori, add order value, kita biruin semua karena itu nanti ada oke. Jika sudah, kemudian kita klik Indo Provinsi. Karena ini peta kita di daerah Jember ya, Jember tuh Jawa Timur. Kemudian kita pilih simbologi, kategori, provinsi, add all other varinya. Kalau enggak dia bukan daerah Jember, kita non color aja, no color, oke. Kalau kita add value, kita pilih Jember, Jawa Timur, sorry. Oke, Jawa Timurnya kita berwarna hijau. Jika udah, klik OK. Kemudian kita akan zoom. Bagaimana caranya? Kita klik dulu, kemudian kita pilih tombol zoom, kita cari daerah Jawa Timur. Nah, di Indo Provinsi juga aku lupa mau ngingetin kalau kita pakai juga namanya label biar muncul nama provinsi tersebut. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Bold. Kemudian oke. Udah, kemudian teman-teman bisa langsung geser, pilih sampai ke daerah Jember, Jawa Timur, sorry. Sini jika sudah, teman-teman ke peta selanjutnya itu yang peta indeks selanjutnya yang di data frame ini adalah data dari petakan kita yang berada di daerah mana nih. Kalau misal di daerah ini di Jember ya, berarti kita sama, rulesnya sama, kita add data, rapiin, kita klik add data, pilih Indo District,
kemudian add, properti, simbology, labelnya kita sama, label kita oke, kemudian simbology, kategori, kemudian add value. Kemudian L value kita cari Kabupaten Jember ya. Complete list, caranya kita biar seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini terdetek. Kabupaten Jember, nah di sini kita udah ketemu, oke. Nanti Jembernya kita udah di warna kuning ya, dan oke. Kemudian kita zoom lagi sampai ketemu daerah Jember. Nah di sini gimana nih caranya buat ngasih petakan ya? Petakan kita di mana? Caranya adalah properti. Di situ teman-teman pergi ke exact indicator, layer dipindahin ke kanan dan oke. Jadi dia akan, nah di situ petakan kita berada guys. Nah teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman jika sudah dari ini, kemudian teman-teman bisa melengkapi petanya, yaitu melakukan kartografi, ada skala, kemudian data grid arah mata angin, kemudian duduk delinasi mungkin bisa, ataupun dari nama teman-teman. Dan maka nanti hasil peta yang jadi peta morfologi morfogenesa, contohnya peta morfologi. Peta morfo ini jadinya akan seperti ini, kurang lebih contohnya yang dari Corel tadi kita digit, kita masukin, dan ini adalah contoh dari peta morfologi yang siap disajikan dan dicetak. Mungkin sekian tutor yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya dalam mengucapkan kata-kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.